Baik, kita mulai sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, silakan angkat tangan. Kemudian setelah dipersilakan baru menyebutkan nama serta dari mana, belum di mana kan gitu. Jadi juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang praktek nanti ujian untuk pelaksana tertulis itu kurang lebih ada berapa soal dan durasinya berapa lama, kemudian untuk yang wawancara juga kira-kira berapa lama, walaupun pelatihannya ada 2 hari ya, pelatihan sekali dan pelaksanaannya 1 hari. Saya dari Reni Ramania dari Universitas Brawijaya. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad dari Al-Mimpi, dan saya tanyakan, pertama saya bertanya sama Ibu Rizky, seperti yang disampaikan tadi bahwa kita beberapa alumni sudah mengikuti ujian PPAT, ya, di mana PPAT itu tidak ada formasi, sehingga kita ada yang sudah masuk di golongan C, B, ataupun A. Untuk seandainya kita nanti ikut ujian notaris, tentunya kalau ada pertanyaan tentang itu yang kita sudah ambil C, kira-kira mohon petunjuk kira-kira jawabnya bagaimana? Karena kan harus ikut di D, kan itu harusnya aturannya. Nah, kalau yang bagus bagaimana, dan seandainya seperti itu kondisinya, mohon arahannya, mungkin ada solusi. Pertama. Yang kedua, bahwa kita di dalam larangan kode etik mungkin dengan Ibu Eva, di mana kita tidak boleh mempromosikan diri ataupun menulis nama dengan yang lain. Nah, tapi seperti sekarang ini kita sudah aktif di Facebook atau Twitter. Banyak sekali teman-teman kita atau mungkin notaris senior yang menulis dan RKN Notaris Jakarta. Kira-kira itu seandainya nanti ditanya dalam ujian, apakah itu pelanggaran atau bukan? Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Salahuddin, semester 4 MKN UB. Mungkin saya menanyakan ditujukan kepada Pak Yuniman. Jadi kalau menurut saya Pak Yuniman ini orang pintar ya. Yang pertama yang terkait dengan tarif pengganti. Tadi sudah dijelaskan bahwa antara lain yang dapat notaris yang diangkat sebagai notaris pengganti yaitu antara karena sakit atau cuti. Nah, atau untuk sementara berhalangan dalam menjalankan jabatannya. Nah, pertanyaan saya, misalkan salah satu notaris X misalnya itu sudah dilakukan penahanan atau bisa dibilang dalam posisi atau keadaan terdakwa. Nah, apakah notaris yang menjadi terdakwa ini bisa mengajukan permohonan untuk pengangkatan notaris pengganti? Yang pertama. Yang kedua, kemudian ada kebijakan seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi, bahwa ada kategori-kategori dari A sampai D. Yang menjadi pertanyaan kita, apa sih yang menjadi pertimbangan pemerintah ataupun ini sehingga mengeluarkan kebijakan kategori-kategori tersebut? Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Yang pertama tentang notaris pengganti yang terkena masalah ataupun sebagai tersangka ataupun terdakwa. Yang kedua tentang kategori penempatan notaris. Itu nanti akan dijawab. Kewenangan menjawab yang pertanyaan kedua itu bukan Pak Yunus, sebenarnya pemerintah. Karena itu adalah haknya pemerintah untuk menentukan wilayah yang boleh. Baik, saya Fadila dari angkatan semester 2 Fakultas Universitas Pancasila. Saya mau bertanya kepada Ibu Dia. Bu, maaf saya mau bertanya.
tadi kan Ibu kan menjabarkan mengenai malpraktek itu, kalau misalkan malpraktek yang kalau misalkan berkaitan sama etika profesi notaris ini bisa langsung dipidana. Tadi kan maksudnya kalau misalkan sudah masuk dalam kode etik itu kan bisa masuk pidana atau ke perdatanya kan dalam MKD-nya. Maksudnya yang mau saya tanyakan, apakah semua pelanggaran kode etik itu sudah masuk dengan malpraktek? Ada malpraktek, apakah malpraktek itu disamakan dengan malpraktek profesi-profesi yang lain? Terus kalaupun memang dipidana atau diperdata, standarnya tuh bisa langsung ke pidananya seperti apa, ke perdata seperti apa untuk pelanggaran kode etik itu sendiri? Karena kan mungkin tadi penjabarannya tidak terlalu spesifik ya Bu. Gitu, maksudnya apakah dia masuk bisa langsung pidana atau perdata atau standarnya seperti apa? Mungkin itu. Saya Jessi dari alumni MKM. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabta Manafi dari Angkatan 5 Kesetaraan Universitas Pancasila. Bapak, saya akan menanyakan ke Bapak Yudirman dan Bu Eva. Untuk Pak Yudirman, yaitu saya akan menanyakan yaitu tentang jalur untuk jadi notaris. Itu tadi ada satu MKN, ujian, ALB, terus kemudian sertifikat magang, terus kemudian itu ujian kode etik, ujian pengangkatan Menkumham dan notaris. Nah di sini yang akan saya tanyakan adalah satu, apa yang dinamakan ALB dan kemudian sertifikat magang itu Pak. Terus yang pertanyaan yang kedua yaitu untuk Ibu Eva, saya mendengar desas-desus dari notaris senior untuk persyaratan kita menjadi notaris ya ada beberapa poin yaitu dari kita mengikuti seminar-seminar, yaitu katanya ditentukan 20 poin. Apakah betul atau enggak? Tolong jelaskan. Itu ya berarti yang kita lakukan itu tolong diamalkan, jangan sampai titik komanya kelewatnya. Karena memang kita harus belajar berpikir normatif. Itu aja. Kemudian setelah itu hari kedua wawancara. Ya, wawancara dan kita pakaiannya yang sopan, kalau bisa nggak usah pakai celana panjang. Pakaiannya yang sopan aja kan, orang kan pertama lihat sopan kan enak, kalau nggak sopan dikerjain yang aneh kan banyak soalnya. Saya kira itu tips-tipsnya ya yang selama ini, dan nggak usah duduk santai, senyum, jangan diberuk. Kalau senyum kan orang lihatnya jadinya ada dentan, tapi jangan senyum nanti pikirannya. Ya itu Pak ya, jadi saya rasa kita nggak tahu berapa 100 atau 50 atau bagaimana, yang mungkin siap aja. Memang kalau bisa ujian itu dilakukan semua terus Permen 2016 proses formasi ya. Jadi itu punya kalau dari dulu kuliah sudah belajar, saya kira sudah memulai. Saya kira itu kemudian penempatan tadi Mas. Penempatan tadi, kalau ada pertanyaan, yang pas soal masalah ada sudah PPAT. Oh, jadi ini ya, kalau makanya peraturan itu peraturan PPAT bilangnya begitu kamu disumpah di tempat yang berbeda, berhenti. Makanya Anda harus ngomongnya begini, saya akan memilih formasi ya, di mana masih terbuka. Jangan sekali-sekali nyeleneh. Walaupun dalam praktek Anda seperti itu, tapi tolong kalau ngomong di depan ujian notaris itu harus jelas. Saya akan memilih di mana formasi itu masih terbuka dan di mana formasi PPAT itu akan terbuka. Karena saya tidak mau kalau nanti penempatan notaris
PPAT berbeda sehingga kita harus memilih salah satu. Jawabannya normatif ya. Jadi apa yang Anda lakukan sekarang ini D, C, B, A itu jangan Anda jawab seperti itu. Kan Anda harus menghargai yang punya undang-undang. Ya, Anda harus hargai yang punya undang-undang. Kalau Anda nyeleneh berarti Anda juga menentang undang-undang itu. Nah, kalau peraturan PPAT berbeda, kita ini dalam koridor ujian notaris. Jadi Anda jangan bilang PPAT diperbolehkan, jangan Anda membandingkan aturan PPAT sendiri aturan notaris sendiri beda. Nanti tersinggungnya nanti. Pak, saya akan memilih di mana notaris itu masih terbuka formasinya dan PPAT masih terbuka notarisnya. Karena saya juga ingin mendaki notaris dan PPAT. Jadi yang jangan bilang semua PPAT saya di Jakarta, ada yang di Jakarta. Padahal banyak notaris Jakarta sini yang nggak setuju itu adanya aturan seperti itu, kan gitu. Jadi Anda boleh idealis, ngomong ke apa adanya, tetapi ini ingat, ini ujian yang uji adalah notaris yang di Jakarta. Ya. Anda jangan menentang itu. Karena kan semua kan kita mengajunya ke undang-undang. Dan peraturan menteri katakanlah formasinya diberikan dan menentang itu. Ya kalau kan formasi notaris terbuka yang mana? Mungkin nggak formasi notaris terbuka di kategori A, B, C, terbuka ya. Jadi Anda bicaranya sesuai normatifnya yang berlaku di notaris dalam peraturan hukum dan habisnya. Anda jangan remeh itu. Kalau Anda menentang itu, belum apa-apa pemerintah. Belum apa-apa udah ngesok, apalagi nanti jadi notaris gitu kan. Tolong itu. Jadi etikanya itu kita aja pakai nalar aja pakai etikanya gitu ya. Benar ya? Pokoknya bicaranya normatif. Kalau nggak mau kejebak. Mbak yang tadi tanya mau praktek ya Mbak. Jadi kita tahu orang melakukan praktek belum tentu dia kena pidana. Ya. Tetapi kalau kita pengujian kita kan ini kasus pidana katakanlah kasus pemalsuan tanda tangan. Nah kita lihat ternyata dia tanda tangannya dari depan notaris, tidak di depan notaris. Dan dibuktikan pelanggaran kode etik atau pelanggaran undang-undang jabatan notarisnya bagaimana? Memenuhi unsur nggak? Pasti sebelum jalan ke pidana itu para penyidik itu pasti menanyakan ke majelis kehormatan dan dewan kehormatan apakah dengan tidak dibacakannya akte di depan notaris yang datang adalah karyawannya itu pelanggaran pengujian atau kode etik. Nah setelah dijawab seperti itu berarti sudah memenuhi unsur pelanggaran ya. Nah kemudian dibuktikan pidananya. Ada nggak unsur turut serta memenuhi pasal 55 di mana kita undang hukum pidana? Ada nggak? Kalau memang dia ternyata terlibat dalam pemalsuan itu, itulah pendukung dari undang-undang pelanggaran standar profesi itu sudah bisa menyeret dia ke dalam unsur tindak pidana. Jadi itu ya Pak ya. Itu hanya pemicu pendukung. Ya. Karena orang pasti pelanggaran etika itu di atas undang-undang Pak. Jadi orang melanggar hukum itu sudah tentu melanggar etika harusnya. Nah dibuktikan etikanya baru pelanggaran hukum pidananya. Nah kalau memang di situ tidak ada unsur serta itu yang meringankan saudara lagi. Sekarang ini penyidik itu larinya sedikit-sedikit ke pidana nanti jangan sampai dikriminalisasi. Ya. Kemarin yang tahanan Barreskrim itu walaupun dia menitipkan tanda tangan di bank, titipkan sampai nomor 100 sekian terbukti bahwa itu kredit fiktif. Nah polisi maunya kena pidana ditahan di Barreskrim, tapi dari Ikatan Notaris Indonesia pasti membela dia pelanggaran murni agar dia ada unsur serta mengamankan terjadinya pencairan kredit fiktif. Ternyata dia hanya menitipkan perjanjiannya semua tidak di depan dia, tidak dibacakan, dititipkan aja ke orang
yang